Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menyambung penghambaan kita dan perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan bahwasanya menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang agung. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah ibadah, sebagaimana salat adalah ibadah, sebagaimana haji adalah ibadah, berpuasa ibadah, sedekah ibadah, menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Bahkan sebagian ulama menyatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Dalam rangka menuntut ilmu. Padahal banyak langkah yang dilangkahkan dalam rangka untuk beribadah dan semuanya menuju surga. Orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka salat jamaah, sungguhnya dia melangkahkan kaki juga menuju surga. Seorang tatkala hajian, dia melangkahkan kaki berpindah dari satu masyair ke masyair yang lain, ya, dari satu manasik ke manasik yang lain, dia juga melangkahkan kaki menuju surga. Seorang yang berjalan menuju ke rumah orang-orang miskin dalam rangka untuk bersedekah, sungguhnya jalannya juga menuju surga. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan hal tersebut. Yang Rasulullah SAW sebutkan adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, dikhususkan penyebutan melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu karena kata mereka menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah menuju surga. Kenapa? Dengan ilmu maka akan terbukalah cakrawala tentang ibadah-ibadah yang benar untuk kita kerjakan. Dengan ilmu maka seorang bisa beribadah dengan berkualitas, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu dia tahu perkara-perkara yang diharamkan sehingga bisa dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu apa yang harus dia lakukan tatkala di zaman fitnah dan macam-macamnya. Oleh karenanya jangan pernah kita sepelekan menuntut ilmu. Ingatlah menuntut ilmu juga merupakan ibadah, ya. Oleh karenanya, ya, seorang tatkala hadir dalam majelis ilmu, dia hendaknya menghadirkan bahwasanya dia sedang beribadah dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia faqih, paham tentang agama. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang akan kita bahas adalah kiat-kiat meraih kebahagiaan di zaman fitnah, ya, di zaman fitnah. Dan tidak ada yang ragu bahwasanya kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah. Kita bisa bedakan zaman sekarang dengan 10 tahun yang lalu berbeda. Kita bisa merasakan fitnah yang muncul akhir-akhir ini semakin besar. Para ulama sepakat bahwasanya sekarang kita di zaman fitnah dengan berbagai macam fitnah yang muncul, ya. Baik fitnah pemikiran, baik fitnah firqah-firqah, kelompok-kelompok sempalan, ya. Adanya fitnah khawarij, pengeboman di mana-mana, pengkafiran di mana-mana, adanya fitnah orang-orang Syiah, ya. Belum lagi fitnah syahwat, ya. Wanita diumbar di mana-mana, ya. Fitnah sekarang masuk di rumah setiap orang, bahkan dibawa oleh setiap orang. Setiap orang yang pegang HP pasti ada fitnah di HP-nya. Oleh karenanya, ya, fitnah sekarang tidak bisa dipagari lagi, dia masuk ke siapa saja. Tidak diragukan kita hidup di zaman fitnah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yataqarabuz zaman." Zaman semakin mendekat.
wa yuqbadul ilm, dan ilmu akan diangkat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takthurul fitan, dan fitnah banyak. Ya, fitnah menjadi banyak. Wa yulqasyuh, kemudian rasa pelit dan tamak terhadap dunia dilemparkan dalam hati-hati manusia. Wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal harju?" Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Kata Rasulullah SAW, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Dan itu luar biasa di zaman sekarang ini. Begitu banyak pembunuhan. Mohon ikhwan-ikhwan agak maju, mungkin khawatir teman-teman ya, agak merapat sedikit ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa takthurul fitan", akan banyak timbul fitnah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa yakthurul harju", akan banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa itu al-harju? Kata Rasulullah SAW, al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Kita kalau berbicara sekitar 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu, kalau ada berita kita dengar terjadi pembunuhan di suatu negara, meninggal 3 orang, terkadang meninggal 1 orang, sudah menjadi berita heboh. Sekarang mau 10 meninggal, mau 100 meninggal, sekarang biasa aja. Sampai banyak yang meninggal kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu di negara ini terjadi pertempuran, terjadi pembunuhan, terjadi pengeboman, terlalu banyak yang meninggal. Seakan-akan sudah perkara yang biasa. Ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallam, "Wa taji'ul fitanu faturaqqiqu ba'daha ba'dhan." Akan datang fitnah-fitnah sehingga akan meringankan satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Fitnah yang dahulunya terasa besar sekarang menjadi ringan. Seakan-akan menjadi sepele. Seakan-akan menjadi sepele. Demikian juga dalam hal pemikiran. Kalau dahulu ada orang bilang sesuatu menjadi heboh. Kok dia ngomong begitu? Sekarang orang ngomong apa saja seperti biasa. Mau bilang malaikat Jibril mau turun di Monas juga ya. Silakan aja. Mau dimarahin juga enggak juga ya, paling heboh sedikit sudah selesai. Mau bilang pernikahan laki-laki dengan laki-laki juga boleh, ya silakan aja. Sekarang sudah terlalu banyak fitnah sehingga seharusnya itu perkara sangat besar menjadi seakan-akan perkara apa? Sepele. Karena terlalu banyak fitnah dan yang datang semakin besar dan semakin besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faturaqiqu ba'daha ba'dha." Yang datang memperingan, menjadikan yang sebelumnya seakan-akan kecil. Padahal yang sebelumnya juga adalah fitnah yang besar. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat semua bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman fitnah. Dan seperti saya katakan tadi, ya, fitnah yang multi fitnah, kompleks. Fitnah apa saja ada. Mau fitnah pemikiran ada. Mau fitnah syahwat ada. Fitnah syubhat ada, ya. Semua fitnah harta ada. Semua fitnah terkumpulkan di zaman-zaman kita sekarang ini. Karenanya tentunya kita berusaha memiliki sikap yang benar menghadapi fitnah-fitnah yang sedang mengelilingi kita. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat, topik yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kiat-kiat mencapai kebahagiaan di zaman yang penuh fitnah, ya. Kita ingin bahagia meskipun fitnah mengelilingi kita. Ya. Kita ingin bahagia meskipun di hadapan kita fitnah, di belakang kita fitnah, kanan kiri fitnah, kiri kita fitnah. Kita ingin bahagia meskipun dalam rumah kita mungkin ada fitnah. Kita ingin bahagia meskipun di tengah-tengah pengajian juga ada fitnah. Ya. Kita ingin bahagia dalam kondisi apapun. Tentunya, ya, apa yang akan saya sampaikan ini adalah kiat-kiat sederhana. Saya tidak berbicara yang muluk-muluk, tapi saya berbicara yang sederhana, yang mudah-mudahan kita bersama bisa saling mengingatkan untuk mengamalkannya, untuk meraih secercah kebahagiaan yang Allah janjikan bagi kita. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama kalau kita ingin bahagia, yang pertama kita meminta kebahagiaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat kebahagiaan adalah di hati, dan yang bolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati manusia berada di jari jemari Allah dan Allah bolak-balikkan, ya, hati tersebut terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, dan intinya sebenarnya kebahagiaan itu adalah berbanding lurus dengan keimanan.
Semakin seorang beriman, semakin seorang bertakwa, maka tingkat kebahagiaannya semakin tinggi. Kalau ada seorang semakin beriman, semakin bertakwa, kemudian dia tidak bahagia, berarti keimanannya enggak beres. Ketakwaannya mungkin salah. Dia menyangka itu ketakwaan, ternyata bukan. Dia menyangka itu keimanan, ternyata bukan. Karena Allah berjanji bahwasanya keimanan berbanding lurus dengan kebahagiaan. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik seorang mukmin maupun mukminah, baik seorang laki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan bahagia di dunia. Dan kami akan membalas dengan ganjaran yang lebih dari apa yang mereka lakukan di akhirat. Kalau Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya. Sebagaimana orang-orang yang kafir, mereka pasti sengsara meskipun kelihatannya mereka bahagia, namun kebahagiaan tersebut hanya sementara. Hati mereka sengsara. Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sesak, ya, kehidupan yang menyesakkan. Ada penderitaan. Ada penderitaan, ya. Sebagai contoh antum lihat orang-orang kafir, mereka ya ingin mencari kelezatan yang selezat-lezatnya. Ya. Dalam apa namanya? Kita dapati sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan pada diri mereka, banyak penyimpangan-penyimpangan karena mereka ingin berfantasi dalam kebahagiaan dan mereka tidak meraihnya. Dalam dunia, mohon maaf, dunia seks saja lihat mereka bermacam-macam bikin fantasi, mau seks model gini, mau dengan ini, dengan lain jenis, dengan lawan jenis, dengan hewan, dengan macam, tidak bahagia. Ada orang kampung tinggal di Gunung Sunda bahagia, enggak tahu apa-apa. Menikah biasa-biasa bahagia. Kenapa? Ada keimanan. Mereka menderita, padahal mereka berfantasi untuk meraih kenikmatan, mereka tidak dapat kebahagiaan. Yang mereka rasakan apa? Penderitaan. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, maksud saya, kalau Anda ingin mencari kebahagiaan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda berusaha mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, pasti beri kebahagiaan. Karenanya, hal yang sangat membuat kita bahagia kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang beribadah terutama di zaman fitnah, kata Rasulullah sallallahu, "Al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya." Beribadah di musim fitnah, ya, maka itu seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, karena di musim fitnah kebanyakan orang sibuk dengan fitnah, pingin tahu, pingin komentar, pingin lihat, ya, pingin nimbrung. Kebanyakan orang ingin masuk dalam fitnah. Sehingga tersibukkan dengan fitnah tersebut. Yang sibuk dengan beribadah sedikit. Maka Nabi SAW memberi ganjaran khusus bagi orang-orang yang beribadah di musim fitnah, kal hijrati ilayya. Kata Rasulullah SAW, seperti berhijrah kepadaku. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Kata Rasulullah SAW, ya, hendaknya kalian menjegerakan beribadah sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelapan malam. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang buat kita bahagia adalah beribadah di zaman fitnah. Dan ibadah tadi banyak seperti menuntut ilmu, ya. Kemudian salat. Maka saya sampaikan kepada para hadirin dan juga peringatan bagi saya ingin kita bahagia bukan dengan cara yang muluk-muluk. Bagi laki-laki jangan lupa salat 5 waktu di masjid. Sederhana, salat 5 waktu di masjid. Jangan lupa salat qobliyah dan ba'diyah. Itu lazimi terus. Ya, qobliyah salat, begitu dikumandangkan azan berangkat ke masjid, sampai di masjid salat qobliyah. Kemudian kalau ada waktu baca Quran meskipun 1 halaman. Kemudian salat fardu, setelah salat fardu salat ba'diyah, pulang ke rumah. 5 waktu, jangan tinggalkan, ya, salat qobliyah dan ba'diyah. Demikian juga para ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling malas mengerjakan salat rawatib. Ya tidak semua sih, cuma banyak, ya. Karena padahal yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan salat rawatib adalah Ummu Habibah, seorang wanita. Jadi mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 raka'atan fil yaumi wal lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan
bangunkan bagi dia istana di surga. Ummu Habibah setelah menyampaikan hadis ini dia mengatakan, setelah saya mendengar ini dari Rasulullah SAW, saya tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Jadi percuma kita ingin bahagia dengan banyak teori, teorinya begini, tapi kita sendiri tidak dekatkan diri kepada Allah. Mau salat rawatib malas-malasan, laki-laki mau ke masjid malas, gimana mau bahagia? Anda melangkahkan kaki melawan rasa malas, melawan rasa ngantuk menuju masjid, itu kebahagiaan. Ada perjuangan, Allah akan berikan apa? Kebahagiaan. Maka seperti saya katakan tadi, saya tidak ingin obat untuk bahagia dengan cara yang muluk-muluk. Intinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tiba waktu duha, jangan lupa salat 2 rakaat. Ya. Salat 2 rakaat. Sisihkan waktu salat 2 rakaat berapa menit sih? Mungkin 5 menit. Ada yang 3 menit, ada yang 1 menit, ekspres sedikit ya. Insyaallah masih sah meskipun 1 menit ya. Tapi jangan 1 menit. Kita ingin lezat-lezat dalam apa? Beribadah. Saya tidak suruh Anda sholat 12 rakaat. Sholat duha diriwayatkan paling banyak 12 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat. Anda sholat 2 rakaat di tengah orang sibuk-sibuk, sisihkan waktu berwudu kemudian sholat. Itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Tidak usah banyak teori lah, pokoknya kerjakan itu. Kerjakan, Anda akan dapat kebahagiaan. Kemudian jangan lupa baca Al-Quran. Ini ngaji terus, ngaji sana, ngaji tapi nggak pernah baca Quran. Kalau ditanya tentang dalil keutamaan Quran, tahu. Keutamaan tentang membaca firman Allah, tahu. Tapi baca Al-Quran, jarang. Nah, bagaimana Anda bisa bahagia sementara hati Anda kering, tidak baca Al-Quran? Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhatian. Saya tidak suruh antum baca tiap hari 1 juz, 2 juz, mungkin susah, terutama para pedagang, para pegawai ya. Di Jakarta lagi, waktu habis banyak di jalan. Saya tidak minta cuma 2 halaman, 3 halaman tiap hari. Yang penting ada waktu kita membaca apa? Al-Quran. Oleh karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat 5 waktu di waktu-waktu itu. Kenapa? Di waktunya dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati ini ya, kalau sudah masuk dalam urusan dunia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah paksa kita untuk duhur kita salat. Mungkin kita lalai lagi, mungkin tidur, mungkin bercengkrama dengan keluarga. Asar suruh salat lagi supaya apa? Kita connect lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti tiba waktu maghrib demikian, isya pun demikian. Jadi waktunya memang dibagi-bagi agar kita senantiasa bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kebahagiaan. Sampai nanti kita pada satu derajat, kalau kita terus melazimkan diri kita berharap kita bisa sampai pada derajat sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arihna bis salat ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Aku mendengarkan azan. Sampai kita merasa bahagia kalau salat. Sampai kita merasa kalau enggak salat enggak enak rasanya. Latih diri Anda untuk salat malam. Sampai Anda pada derajat kalau Anda enggak salat malam rasanya enggak enak. Di pagi hari rasanya enggak enak. Seakan-akan ada suatu energi yang hilang. Dan ingat, di siang hari banyak fitnah yang ada di hadapan kita. Oleh karenanya Allah turunkan surat Al-Muzammil, disebut oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Surat ini dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, bekal seorang dai. Di antara bekal utama seorang dai dia salat malam. Kenapa? Di siang hari dia akan menghadapi berbagai macam fitnah. Dia berdakwah, mungkin diejek, mungkin dicela dan macam-macamnya. Kalau dia tidak punya bekal, dia tidak charging dulu di malam hari imannya, sulit bagi dia untuk apa? Menjalani kehidupan di siang hari. Antum pun demikian, antum butuh. Antum perlu untuk beribadah kepada Allah di malam hari. Jangan lupa salat malam. Saya tidak suruh antum salat 2 jam ya. Ramadan saja tidak mampu 2 jam, apalagi selain bulan Ramadan. Saya tidak suruh antum juga 1 jam. Kalau antum mampu 1 jam, alhamdulillah. Banyak orang alas, Ustaz, saya bagaimana Ustaz mau salat malam? Sementara saya tidur cuma sebentar Ustaz. Ya sudah, saya tidak suruh antum 2 jam. Saya suruh antum 15 menit aja. 15 menit tapi rutin. 15 menit tapi rutin. Itulah kebahagiaan. Sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bahagia. Jadi intinya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hadirat, ya. Cara paling efektif untuk bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah yang kelihatannya sederhana namun sering kita lupakan. Jangan pernah tinggalkan salat rawatib, jangan tinggalkan salat witir, jangan tinggalkan baca Al-Qur'an, jangan tinggalkan salat duha, ya. Ini di antara hal yang membuat kita bahagia. Baik, ini perkara yang pertama.
Yang kedua, di antara hal yang membuat kita bahagia adalah kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Di antara keelokan, keindahan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Sekarang ini para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, media sosial di mana-mana ya. Dan sarana-sarana untuk berkomunikasi sangat banyak. Dan ini membuka celah-celah kita untuk mengetahui urusan-urusan yang tidak perlu bagi kita. Semua perkara masuk dalam otak kita, masuk dalam hard disk di otak kita. File-file yang tidak perlu juga apa? Masuk. Bagaimana antum mau bahagia sementara banyak sekali pikiran yang masuk di otak antum yang seharusnya tidak perlu antum pikirkan, bukan kapasitas antum. Bukan kapasitas antum. Oleh karena seorang melatih diri untuk tidak sibuk mengurusi orang lain. Untuk tidak mengetahui urusan orang lain kecuali kalau dia nimbrung ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya enggak usah nimbrung. Sementara manusia sifatnya ingin tahu, ya, ingin mengetahui urusan orang lain, ingin nimbrung, ingin komentar, padahal bukan kapasitasnya. Padahal bukan kapasitasnya. Sampai sebagian ulama memberikan contoh, ya, di antara bentuk tidak perlu tahu urusan orang lain. Dan ini saya sering sampaikan dalam pengajian saya. Misalnya ada seorang sahabat kita dengan kita di mobil. Tahu-tahu sahabat kita tersebut berdering teleponnya, HP-nya, lantas dia angkat. Waktu dia angkat, dia jawab telepon tersebut dengan suara yang tinggi. Kita tahu ada masalah. Maka di antara keelokan Islam seorang tidak perlu tanya-tanya. Ada apa sih? Kalau seandainya dia ingin beritahukan kepada kita, maka dia akan sampaikan meskipun tidak usah kita tanya. Karena bisa jadi waktu dia angkat telepon istrinya marah-marah. Kalau kita tanya ada apa? Ini istri saya marah-marah, ya udah ceraikan aja. Dia mungkin nggak enak mau cerita kalau dia dimarahin istrinya, harga dirinya jatuh, diomelin sama istrinya. Ya sudah, kita nggak perlu tahu urusannya. Mungkin dia bicara bisnisnya macam-macam. Tidak perlu. Ente bisnis apa sih? Ente nggak perlu. Itu bukan urusan kita. Allah tidak mewajibkan kita untuk mengetahui urusan sahabat kita ini. Kalau dia ingin ceritakan, dia ingin sharing, dia akan sampaikan kepada kita. Kalau tidak, ente nggak perlu tahu. Kenapa? Saya katakan tadi, orang masuk dalam areal ranah-ranah yang sebenarnya bukan urusan dia. Ada orang berjalan misalnya di suatu perumahan, tahu-tahu melihat ada rumah besar warnanya ungu. Dia protes, ini rumah kok warnanya ungu? Ya akhi, itu bukan rumah ente, apa urusan ente? Mau rumahnya merah, kuning, hijau, nggak jadi urusan dia. Kalau itu rumah ente, silakan ente protes. Kalau bukan rumah ente, apa urusan ente? Tidak semuanya kita harus tahu. Kecuali kalau itu ada masalah dengan kita. Nanti itu rumahnya kok 4 tingkat. Istrinya 4 kali. Artinya komentar yang nggak perlu. Akhirnya apa? Ngabisin waktu. Saya punya teman, sahabat saya. Waktu jalan sama saya di mobil, melewati suatu tanah, Ustaz ini ada masalah, saat ini gini-gini ceritanya. Nanti sana, Ustaz ini begini-begini. Dia tahu semua urusan. Buat apa ente tahu maksudnya? Apa manfaatnya ente tahu semua urusan? Kecuali ente ingin beli tanah tersebut. Ente cuma tahu-tahu dia dengar-dengar saja, belum tentu juga informasinya benar. Itu tidak. Dan sekarang kita punya HP, luar biasa, informasi banyak sekali. Informasi banyak sekali. Anda punya Facebook, temannya 5.000. Nggak usah 5.000, temannya 2.000. Yang teman 2.000 itu bukan orang diam aja, dia juga suka nge-share macam-macam, gitu tidak? Dan itu masuk ke dinding Anda. Anda baca, pengen tahu, baca. Bayangkan Anda bisa betah gini 2 jam, baca semua. Berita tentang kesehatan, ayam disuntikin. Terus apa lagi? Semuanya tahu, subhanallah. Semuanya tahu, ada artis ini gini semua. Pasti Anda nggak mungkin numpang lewat aja, enggak. Anda pasti ingin tahu. Anda ingin tahu, baca terus, baca. Saya tidak mengatakan informasi tersebut tidak penting. Mungkin ada yang penting. Namun ingat, kita akan membaca itu semua. Tidak ada filter, kita akan baca semua. Dan ada perkara-perkara yang penting akhirnya kita tinggalkan. Yang lebih penting harusnya kita baca Quran. Ya harusnya kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak. Bercengkerama dengan istri dan anak-anak itu kebahagiaan. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tentang zaman fitnah, kata Rasulullah SAW, udkhul darak, masuklah di rumahmu. Dalam riwayat yang lain, walzam baitak, sudah di rumah aja, enggak usah urus macam-macam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, wamluk alaika lisana, jaga lisanmu.
Enggak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu, yang bukan kapasitasmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa alaika bi khassati amrik, urus dirimu sendiri. Sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu, kata Nabi SAW. Ente punya istri, urus istri itu. Dipermak itu istri biar cantik. Sibuk gimana istri, suruh ini, anak-anak juga suruh ngaji Quran. Urus anak istrimu. Itu datangkan kebahagiaan. Ente urus macam-macam yang bukan kebutuhan ente, bikin file space di otaknya habis. Diisi dengan berbagai macam informasi. Waktunya Al-Quran masuk nggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh harddisknya. Mau diformat gimana juga gitu, nggak enak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita dengan tentang pribadi saya sendiri. Saya dulu punya Facebook, sahabat sampai full 5.000. Orang kata, Ustaz jadikan teman. Saya mau tolak nggak enak, mau di-reject nggak enak. Saya terima semua meskipun saya nggak kenal. Orang datang, Ustaz saya teman antum. Oh ya di mana? Di Facebook. Oh iya. Ya sudah teman, ya gimana? Dia merasa berteman dengan saya, ya saya oke-oke saja. Padahal saya nggak tahu 5.000 pun saya nggak pernah lihat. Ya. Terus qadarullah dihack sama orang. Qadarullah Facebook saya dihack sama orang. Waktu itu kebetulan pengikutnya sudah 70.000, tahu-tahu jadi Dokter Boyke. Jadi nama Firanda Andida jadi siapa? Dokter Boyke. Sampai orang-orang protes sama istri saya. Loh, Mbak, itu kok suami Anda Dokter Boyke? Oh iya benar. Ternyata saya jadi dokter apa? Boyke. Kok bisa, saya juga nggak tahu. Para hacker semua Masya Allah, jago. Akhirnya saya tutup, saya buka Facebook yang lain, akun yang lain. Mulailah teman 1.000, 2.000 dan mulai bertambah. Sama, masuk terus di link saya baca. Ya, pengen tahu lah. Sebelum tidur murojaah Facebook ya. Kita sama, ente enggak, ente jangan tertawain saya. Ente enggak. Ente juga kan sama, ngapain tertawa saya? Jadi seperti itu. Qadarullah dihack lagi. Subhanallah, alhamdulillah sekarang saya enggak punya teman. Dan saya bahagia. Subhanallah. Tidak semua informasi apa? Kalau ada informasi yang penting, pasti ada orang kasih tahu saya, Ustaz ada begini. Oh, alhamdulillah, tidak perlu saya cek sendiri. Ada waktu buat istri, ada waktu buat apa? Anak-anak, ada waktu buat nulis disertasi, ada waktu yang lain-lain. Alhamdulillah, bahagia. Tidak semua perkara yang masuk di otak kita membuat kita bahagia. Terkadang bikin kita sengsara. Oleh karena saya ingatkan juga kepada para hadirin hadirat. Di antara karunia Allah kepada kita, ada sarana media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp ini anugerah. Kita mudah untuk silaturahmi. Kita mudah untuk menjalin tali ukhuwah antara kita dengan saudara-saudara kita. Ya, ini bagus. Tetapi sekarang menjadi berlebihan. Setiap saat kita lihat apa? WhatsApp. Terlalu banyak teman. Kita tidak dilarang berteman. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Sebagian orang grup WhatsApp sampai 20. Ya, ente punya grup WhatsApp 2 saja bikin pusing. Tungtang. Kenapa? Satu WhatsApp anggotanya misalnya 50. Semuanya kan pasti kasih komentar. Kalau satu orang bikin status, yang lain pasti komentar. Dan antum pasti ingin baca komentar tersebut. Kenapanya? Wah, ingin tahu apa sih? Ingin tahu. Antum bayangkan 2 grup aja bikin pusing. Apalagi kalau sampai 20. Grup bisnis, grup ini, grup poligami, grup... Dan itu benar ya. Grup cita-cita poligami. Semuanya ngobrol aja isinya padahal nggak ada yang berani. Bayangkan, habisin waktu banyak tungtang. Dan seru. Istrinya yang baca sakit hati. Dipraktekkan nggak berani. Oleh karena saya tidak melarang Anda punya grup. Boleh, tapi grup yang bermanfaat. Kalau Anda punya grup, meskipun dengan nama grup pengajian, tapi kalau isinya nggak bermanfaat, ya sesekali kita bercanda wajar. Tapi isinya bercanda terus, akhirnya apa? Mending kita tinggalin grup tersebut. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan. Makanya saya terus terang, saya sembunyikan nomor WhatsApp saya tidak, kecuali orang khusus yang kalau enggak, mohon maaf dan saya berani mengatakan mohon maaf, saya rahasiakan. Meskipun saya tahu berat hati dia, Ustaz kok enggak mau sih? Ya bukan enggak mau. Kalau saya kasih ente, saya kasih dia, saya kasih si dia, saya kasih si doi, saya kasih habis lah. Saya akan habis. Belum bertanya Ustaz. Ada yang bertanya apa hukumnya ini? Iya. Ada yang curhat, repot.